Selamat siang, Bapak Ibu narasumber yang saya hormati. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya, Septinus Wamrau, Widya Suara Ahli Muda pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua untuk menyampaikan strategi pembelajaran materi diklat komunikasi efektif pada pelatihan kepemimpinan administrator. Strategi pembelajaran materi komunikasi efektif pada diklat kepemimpinan administrator. Untuk strategi ini, saya akan membagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembahasan, yang ketiga adalah penutupan. Untuk pendahuluan, saya harus lebih awal atau sebelum peserta ada di dalam kelas untuk pembelajaran segera dimulai, saya harus lebih awal mempersiapkan segala sesuatu di ruang kelas. Saya mengontrol posisi meja kursinya maupun peralatan-peralatan yang lain, sekaligus mempersiapkan sarana laptop, LCD, dan lain-lain agar supaya nantinya proses pembelajaran ini akan berlangsung dengan baik. Setelah peserta telah siap, maka saya akan meminta ke peserta untuk kita mengawali kegiatan dengan doa. Kemudian saya akan memberikan salam kepada peserta, selamat pagi, atau saya akan berikan selamat siang kepada mereka. Kemudian saya akan menanyakan tentang keadaan mereka, kesehatan mereka, apa kabar, sehat semuanya, sambil memandang atau saya mungkin datang lebih dekat pada mereka sambil tersenyum kepada mereka. Kemudian saya akan memperkenalkan diri saya kepada peserta, dan saya sedikit akan menanyakan kepada peserta tentang asal instansi mereka, mungkin jabatan mereka, lama bekerja. Saya rasa ini satu hal yang penting, karena dalam komunikasi yang efektif saya harus mengetahui peserta atau lawan bicara saya latar belakangnya apa, lama bekerja berapa lama, bekerja di instansi apa, supaya mudah di dalam persamaan persepsi atau komunikasi ini bisa berjalan komunikatif. Kemudian setelah saya mengetahui latar belakang mereka, saya akan lanjutkan pada materi selanjutnya. Untuk pendahuluan ini, peserta akan menyimak atau mereka akan membalas salam ketika saya memberikan salam atau saya memperkenalkan diri. Kemudian metode yang saya gunakan dalam ceramah ini untuk pembukaan ini adalah tanya jawab. Kemudian sarana yang digunakan untuk pembelajaran ini adalah laptop, LCD, flip chart, spidol, whiteboard, mic, sound system. Nah, untuk waktu yang saya gunakan di dalam strategi ini adalah di pendahuluan, saya akan menggunakan waktu selama 60 menit. Kemudian setelah itu, setelah memperkenalkan diri, saya akan lanjutkan pada ice breaking. Ice breaking ini untuk mencairkan suasana belajar untuk lebih akrab, suasana lebih sejuk, lebih nyaman, sehingga saya harus memberikan ice breaking. Ice breaking saya ini adalah yang saya lakukan dalam bentuk menulis sebuah kalimat yang berbunyi, saya ingin buat perubahan. Nah, permainannya, saya akan peserta menulis dengan tangan kanan. Setelah mereka menulis dengan tangan kanan, kemudian rubah lagi, tulis dengan tangan kiri. Kemudian saya akan minta kepada peserta untuk menilai hasil kerja mereka. Kemudian peserta akan saling
memberikan komentar pada hasil tulisan mereka. Nah, untuk yang dilakukan oleh peserta adalah mereka menyimak, kemudian mereka akan menulis, mereka akan mengungkapkan pendapat. Metode yang saya gunakan di sini adalah metode ceramah interaktif atau tanya jawab. Kemudian media yang saya gunakan adalah alat bantu adalah mic, spidol, flipchart, LCD, laptop, dan bahan tayang atau bahan ajar. Setelah itu, setelah ice breaking, akan saya lanjutkan dengan penyampaian latar belakang dan tujuan pembelajaran dari materi PKA ini. Yang akan saya jelaskan adalah tentang peraturan pemerintah nomor 11 sebagaimana yang telah tertera, yang bisa Bapak Ibu saksikan lihat di sini, yaitu peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, Permen nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan. Nah, ini membutuhkan pemenuhan kompetensi berdasarkan akuntabilitas profesi jabatan melalui pemenuhan kompetensi manajerial. Nah, ini saya akan jelaskan juga mengenai pemenuhan kompetensi manajerial baru dalam menghadapi perkembangan lingkungan menyangkut NKRI dan integritas. Nah, kalau kita lihat dari penyempurnaan Diklat PIM 3 dan PIM 4 dengan pengembangannya ke PKA dan PKP, di sini sebagaimana saya ada buat dalam gambaran latar belakang perubahan, sebagaimana dalam dasar hukumnya, kalau Diklat PIM 4 itu dalam perkelan 20 2015, sedangkan kalau PKP perkelan 15 2019. Diklat PIM 3 itu perkelan nomor 19 tahun 2015, sedangkan perkelan tahun 2019 itu adalah menyangkut pelatihan kepemimpinan administrator. Kalau kita lihat kompetensi yang ingin dibangun, untuk kalau kita lihat Diklat PIM 4 itu adalah kepemimpinan dalam pengelolaan kegiatan, sedangkan dalam PKP itu adalah kepemimpinan yang melayani. Kalau Diklat PIM 3 kompetensi yang dibuat adalah kepemimpinan dalam pengelolaan program, sedangkan kalau PKA adalah kepemimpinan kinerja. Nah, inilah sebuah latar belakang perubahan antara Diklat PIM 4 dan Diklat PIM 3, PKP dan PKA. Tujuan pembelajaran dengan mempelajari komunikasi efektif, maka seorang administrator mampu menerapkan strategi komunikasi dalam membangun organisasi publik melalui kemampuan menerapkan komunikasi efektif. Nah, menguraikan strategi komunikasi, mendistribusikan komunikasi efektif dalam organisasi maupun menjabarkan strategi komunikasi dan menguraikan framing dalam membangun branding organisasi. Kemudian saya akan lanjutkan dengan mereview materi yang lalu. Untuk hal ini, saya akan mereview kembali materi-materi yang sudah diperoleh peserta pada waktu yang lalu. Antara lain, mungkin saya akan menanyakan kepada peserta untuk materi yang lalu, kemudian pelajaran penting apa yang dapat diambil dari materi tersebut yang saya lakukan. Mungkin saya akan bertanya kepada peserta, kira-kira materi yang kemarin, materi apa saja? Kalau peserta mereka menjawab, saya akan tanya lebih lanjut lagi, kira-kira dari materi itu apa yang terpenting, apa yang dapat diambil hal poin pentingnya, kemudian bagaimana penerapannya di dalam organisasi. Jadi saya akan mereview secara umum. Yang dilakukan oleh peserta adalah menyimak dan menjawab. Kemudian metode yang saya gunakan adalah tanya jawab dan ceramah interaktif. Kemudian alat bantu yang saya gunakan adalah laptop, bahan ajar, bahan tayang, spidol, flipchart, dan whiteboard. Kemudian penyampaian topik materi untuk 9 JP ke depan, kita akan membahas pokok materi sebagai berikut. Jadi sebelum saya akan membahas
sub-sub materinya atau pokok materinya, saya akan menyampaikan pokok-pokok bahasan yang akan dibahas dalam 9JP. Yang pertama, summary ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik. Yang kedua, komunikasi efektif dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, pengolahan strategi komunikasi. Kemudian yang keempat yaitu framing, membangun branding organisasi. Metode yang digunakan ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi, kemudian diskusi kelompok, presentasi, pemutaran video film pendek. Kemudian media atau alat bantu pembelajaran adalah bahan ajar, modul, laptop, LCD, whiteboard, flipchart, spidol, bahan paparan, mic, dan sound system. Nah, untuk penjelasan materi, waktu seluruhnya adalah 280 menit. Jadi dari 4 pokok bahasan ini akan diselesaikan 280 menit. Kemudian dalam pembahasan yang pertama adalah kita akan mengikuti ceramah oleh pakar atau praktisi komunikasi yang efektif. Nah, untuk pembahasan ini peserta diberi tugas untuk membuat kesimpulan atau intisari dari ceramah tersebut. Jadi peserta ini diberikan tugas selama peserta diberikan tugas selama pakar atau praktisi komunikasi ini memberikan materi. Kemudian peserta akan membuat simpulan atau intisari dari ceramah tersebut. Jadi tugas peserta adalah menyimak, mencatat, bertanya, dan membuat kesimpulan. Metode yang saya gunakan adalah ceramah interaktif dan tanya jawab. Kemudian alat bantu yang digunakan adalah laptop, bahan tayang, LCD, whiteboard, mic, sound system, dan ini yang pembahasan pertama yang bisa dapat dilakukan. Kemudian untuk topik pembahasan kedua yaitu penjelasan tentang mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi. Baik, yang berikut, yang kedua yaitu saya akan menjabarkan pengolahan strategi komunikasi. Yang berikut menjabarkan pengolahan strategi komunikasi ini, saya akan lanjut dengan menguraikan framing di dalam membangun branding organisasi. Kemudian dalam topik pembahasan ini, yang saya lakukan adalah akan saya lakukan pemutaran video, kemudian ada tugas kelompok, kemudian ada game, dan juga ada energizer. Kenapa? Kalau dalam pembahasan ketika saya melihat situasi peserta sudah mulai ngantuk atau capek, saya harus melakukan game-game atau energizer ini untuk lebih memberikan semangat kepada peserta agar mereka tetap mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Kemudian metode yang akan saya gunakan adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, atau bermain peran. Kemudian media yang saya gunakan adalah laptop, LCD, flipchart, whiteboard, mic, dan modul. Kemudian season yang ketiga yaitu penutup. Untuk penutup ini saya akan lakukan dalam waktu 65 menit. Dalam waktu 65 menit ini saya akan mengajak peserta untuk kita akan membuat rangkuman bersama tentang hal-hal penting apa saja yang telah mereka pelajari dan pahami yang dapat diaplikasikan dalam tugas di OPD mereka masing-masing. Nah, untuk melakukan evaluasi secara umum pada peserta tentang komunikasi efektif dalam organisasi. Kemudian saya akan memberikan motivasi atau penguatan pada peserta. Dengan maksud saya memberikan penguatan atau motivasi untuk memberikan semangat atau mendorong peserta supaya ketika mereka selesai ikut pembelajaran pulang ke tempat tugas mereka, mereka akan
lebih semangat lagi dalam bekerja. Kemudian saya akan memberikan apresiasi pada peserta yang dengan tekun mengikuti materi dari awal sampai akhir. Kemudian ketika setelah mengikuti pembelajaran ini, saya akan akhiri dengan doa. Karena dari awal kita awali dengan doa. Ketika materi ini akan berakhir, kita akan tutup kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Kemudian saya akan memberikan salam penutup pada peserta. Kemudian selanjutnya yang dilakukan oleh peserta adalah menyimak, menjawab pertanyaan, menyimpulkan, mencatat, kemudian mereka akan berdoa dan mereka akan membalas salam. Metode yang saya gunakan adalah ceramah interaktif, tanya jawab, evaluasi bersama, kemudian alat bantu yang saya gunakan ada laptop, LCD, mic, spidol, dan flip chart. Demikian hasil pemaparan saya, yang mana saya berusaha buat dengan sekemampuan saya, dan saya menyadari masih ada banyak kekurangan yang perlu penyempurnaan. Untuk mengakhiri penyampaian saya pada siang hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.